Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ada sejumlah kisah dari para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadits, agar bisa diambil hikmahnya. Di antaranya ada kisah Nabi Musa alaihi salam menjelang wafat. Saat itu Nabi Musa bertemu malaikat maut dengan rupa manusia. Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperoleh dari nasab ayahnya, yaitu Musa bin Imron bin Kohisi, bin Asir bin Lewi, bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa juga menikah dengan Sofuro, yang merupakan anak dari Nabi Syuaib alaihi salam. Diketahui bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Raja Mesir kala itu, yakni Firaun beserta kaumnya, juga Bani Israel. Selama 120 tahun, ia menegakkan ketauhidan dan menyiarkan ajaran Allah melalui kitab suci Taurat. Nabi Musa juga diberi gelar Kalimullah, sebab ialah orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Di penghujung kehidupannya, ada kisah di mana Nabi Musa kedatangan malaikat Israel yang menjelma menjadi manusia. Bahkan riwayat ini diceritakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dikutip dari buku Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi oleh Mustafa Murad. Nabi Musa alaihi salam menamparkan malaikat Israel. Suatu hari malaikat maut datang dengan rupa manusia menemui Nabi Musa alaihi salam. Saat datang malaikat Israel langsung menubruk Musa alaihi salam secara tiba-tiba seraya berujar, "Penuhi panggilan Tuhanmu." Ketika itu Musa alaihi salam tidak mengenal jika orang itu adalah malaikat Israel. Dia mengira bahwa orang itu adalah musuh yang akan membunuhnya. Sehingga kemudian Musa alaihi salam menyerang orang tersebut hingga matanya keluar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, malaikat maut diutus kepada Musa alaihi salam. Ketika ia menemuinya, Musa alaihi salam mencungkil matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun baginya." Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Tuhan, setelah itu apa?" Allah berfirman, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Sekaranglah saja." Kemudian Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar mendekatkan kematiannya dengan tanah suci, Baitul Maqdis dalam jarak sejauh lemparan batu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku, Muhammad, ke sana, maka akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di sisi Bukit Pasir Merah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan, dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi, Nabi alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut, pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka, kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Akibatnya, Allah menetapkan, mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah tadi adalah, pertama, hadits di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup, ataukah memilih segera berpulang ke rahmat Allah, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan, berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiqul A'la." Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiqul A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Kedua, para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia. Tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat.
Keempat, tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menamparkan malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Kelima, kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan, beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan, tepat pada gundukan pasir. Keenam, Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu, tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Ketujuh, tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.